sudah hadir. Di pagi hari ini ada 3 narasumber saya. Yang pertama saya sapa dulu ada Ibu Mimi Yuliani Nazir. Ini selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Ibu ini ada Bapak Dr. Andes Muhammad Arifin MSI selaku Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Satu lagi narasumber saya, kalau tadi dari sudut pandang pemerintah nih, kita juga mau dong sudut pandang dari rakyat. Saya bilangnya rakyat nih Bang ya. Rakyat biasa. Rakyat biasa. Tapi ini bersinggungan erat dengan tema kita di hari ini ya, dengan minat baca, dengan buku pastinya. Ada Bang Marhalim Zaini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Baik. Sekarang kita mendengar dari, kalau katanya istilah Bang Marhalim, rakyat biasa, katanya gitu. Bang Marhalim, dari sudut pandang Abang sebagai sastrawan gitu ya, yang mana pasti bersinggungan erat sekali dengan dunia baca-membaca ini. Menurut Abang, seperti apa sih pandangan terkait dengan minat baca dari masyarakat Riau sendiri itu seperti apa? Terima kasih ya. Salam sehat juga untuk semua pendengar di seluruh Indonesia ya, banyak sekali daerahnya. Betul, nggak hafal kayaknya ya kalau disebutin. Ya. Oke. Saya memang posisinya sebagai orang yang pertama saya sebagai penulis gitu, sastrawan, kemudian juga penggiat literasi. Di sanggar saya ada perpustakaan juga, perpustakaan suku seni namanya, dan selama ini juga bergerak di banyak komunitas, ya komunitas membaca, komunitas menulis, komunitas kesenian, gitu ya. Betul. Nah dengan begitu saya kira dari beberapa aktivitas itu saya memberi gambaran bahwa menurut saya dunia literasi kita hari ini, terutama dalam konteks membaca ya, mana kita arahnya ke membaca, itu memang ada peningkatan. Kalau kita melihat pada hasil karya buku yang dilahirkan oleh banyak penulis. Saya melihat cukup banyak karya-karya buku ya, yang ditulis oleh kawan-kawan penulis Riau, dan kemudian generasi-generasi baru penulisnya juga beberapa muncul gitu ya. Kalau indikatornya bisa dari situ. Tetapi kita tidak punya riset yang khusus ya terkait bagaimana perkembangan itu. Saya kira nanti ke depan kita bersama mungkin perlu melakukan riset itu, sehingga kita bisa memulainya dari mana. Cuma saya ingin memberi ilustrasi seperti ini. Dunia membaca ini kan sudah sangat lama digelisahkan, ya, dirisaukan oleh para sastrawan kita di Indonesia, ya, terutama di Indonesia, tidak hanya Riau. Jadi misalnya kalau Taufik Ismail pernah bilang bahwa kita ini 0 buku, gitu. Kemudian sastrawan Senogumira Aji Dharma pernah bilang begini, kita menulis dalam masyarakat yang tidak membaca. Nah, ini kan dulu kerisauannya sampai sekarang sebetulnya itu bagaimana meningkatkan daya baca. Tetapi kalau kita lihat fenomena terakhir misalnya, kalau kita misalnya ke Gramedia, nah itu kan banyak sekali novel-novel, banyak sekali buku yang diapresiasi, yang dibaca dan laris saya kira gitu ya. Nah ini kan kalau kita kemudian melihat indikatornya juga dari sana, saya kira ini daya baca kita cukup baik sebetulnya. Kalau kita kemudian melihat ke anak-anak muda hari ini, gitu ya, ini kan membaca mereka mungkin tidak hanya pada buku. Ya, kita tidak bisa juga misalnya melihat indikasinya misalnya dari daya beli, gitu ya, atau mungkin dari datangnya dia ke perpustakaan, karena saya kira buku sudah ada di tangan mereka masing-masing, sudah ada di laptop, sudah ada di HP ya. Karena di HP itu ada e-book, ada berbagai aplikasi menulis hari ini, itu sangat banyak. Dan saya kira itu banyak sekali pembacanya Ibu. Itu beribu-ribu, dan itu penulis banyak yang cukup banyak yang lari ke sana karena bayarannya cukup baik gitu. Karena begitu orang sekali baca, dia harus bayar gitu ya. Nah ada aplikasi yang semacam itu. Jadi tadi mungkin akan menyambung juga dengan bagaimana digitalisasi proses membaca ini. Jadi saya kira di Riau, terlepas dari fenomena semacam itu, kelompok-kelompok sastra atau komunitas-komunitas menulis itu ada beberapa yang saya kira mungkin nanti perlu ada proses pembinaan atau mungkin kerjasama dengan perpustakaan bagaimana ini merecupkan ini, ya, menggiatkan ini, dan kemudian
taman bacaan masyarakat itu kan cukup banyak ya. Nah, kenapa misalnya perpustakaan Suku Seni saya buat di sebuah perumahan yang dekat rumah saya, dan itu memang anak-anak rajin main ke sana, terbuka untuk umum, dan itu memang koleksi saya dari sejak SMP itu sampai kuliah S2, kemudian mengumpulkan itu sekian banyak, dan itu kemudian cukup banyak ya, untuk tidak mengatakan ramai lah ya, tapi ada beberapa kemudian mahasiswa datang membaca dan meminjam skripsi, itu mencari referensi dan lain-lain. Jadi dari sana saya kira perkembangan dunia menulis di Riau itu memang belum tampak membahagiakan, tetapi dia bergerak dengan baik, dengan melahirkan banyak penulis dan juga buku. Saya kira itu. Oke, berarti kita nggak bisa memungkiri juga bahwa saya di saat ini anak-anak memang ketertarikan terhadap buku yang fisik itu memang kurang. Betul. Gitu ya. Karena mungkin itu tadi digitalisasi sudah merambah sekali kemana-mana. Karena begini ya, dunia visual hari ini, dunia internet itu lebih menarik misalnya daripada teks buku, gitu ya. Daripada teks buku. Jadi anak-anak memang larinya ke dunia visual. Nah, kalau misalnya dunia buku ini tidak didorong dengan banyak program yang mendorong mereka untuk kembali ke buku, itu bisa jadi buku akan ditinggalkan, gitu kan? Mereka akan kembali ke ini, meskipun itu tetap terus ada upaya, misalnya ada e-booknya, kemudian buku dibuat sedemikian menarik, ada gambarnya, ada kartunnya dan lain-lain. Tapi kan Bang Marhalim ini kan di awal, mungkin di zaman Bang Marhalim dulu pada akhirnya terjun di dunia sastra, itu kan memang melihat buku sebagai sesuatu yang ini loh, aku mendapatkan ilmu lewat buku. Berarti di saat seperti ini Bang Marhalim tetap menghimbau untuk kita harus kembali ke buku atau seperti apa sih Bang? Kalau saya kan termasuk generasi tua juga. Betul. Udah berubah kan ya. Udah agak tua lah. Generasi kita lebih suka buku pasti. Apalagi saya ya. Kan saya ngumpulin buku tuh dulu itu lebih baik enggak makan gitu kan. Kalau dulu kan beli buku, kalau di Jogja kan murah-murah. Saya kuliah di sana, Jogja dulu ada shopping dan murah sekali. Ya anggaplah murah gitu ya, dan banyak buku, banyak pilihannya, dan kita mencintai buku saat itu karena memang tidak ada pilihan lain ya, maksudnya keterbacaan sumber bacaannya pada buku. Dulu internet belum sedemikian ini dahsyat seperti ini. Tetapi hari ini sebagai orang yang juga mencintai buku, menulis buku, saya kira buku tetap menjadi sumber utama ya, dari bagaimana kita menyerap ilmu, karena di situ imajinasi bekerja dengan baik, kemudian tidak hanya pengetahuan ya, tidak ada ilmu yang kita dapat dari buku, tapi imajinasi kita berdialog dengan buku gitu ya. Nah, itu juga memberikan efek yang berbeda ketika kita main di gadget dengan scroll, dan kita kan kecenderungannya memang ingin cepat gitu. Ada tulisan panjang begitu, kita tidak terlalu sabar, kita scroll saja ke bawah, ini apa akhirnya gitu. Ada kecenderungan seperti itu. Tetapi buku itu memiliki kesabaran ya, memberi tantangan tersendiri gitu kepada kita pembaca, juga saya berharap juga kepada anak-anak, dan saya kira ada cukup banyak juga anak penulis-penulis kecil gitu, penulis cilik yang kemudian menulis buku juga, dan dia juga mencintai buku. Saya juga berharap mari kita juga tetap terus membaca buku ini. Setelah ini mungkin saya mau ke Bang Marhalim, karena kita juga mendapatkan informasi menarik bahwasanya Bang Marhalim ini kemudian juga mendirikan sebuah perpustakaan mini gitu ya, yang namanya Suku Seni kalau nggak salah, betul. Ini Bang Marhalim melihat seperti apa? Apakah dari sudut pandang Marhalim ternyata ada masyarakat yang tidak bisa menjangkau buku-buku di perpustakaan, atau di daerah-daerah itu minat bacanya kurang sehingga kemudian diinisiasi kegiatan seperti itu? Iya, betul. Inisiatif saya untuk mendirikan perpustakaan itu juga karena itu ya. Apalagi di lingkungan saya memang belum ada itu ya, dan jarang sekali saya lihat memang ada rumah yang menyediakan ruang perpustakaan gitu untuk dibaca secara umum. Tetapi saya ingin mengatakan begini, kalau kita bicara soal minat baca, ini kita harus membacanya secara komprehensif. Betul. Artinya kan ini yang harus kita bangun adalah ekosistemnya itu, Bapak. Ekosistem membaca itu. Ekosistem yang saya maksud adalah apa yang dilakukan oleh Dispersif itu sudah sangat bagus ya. Program-program yang sekarang yang tadi Ibu katakan itu sudah sangat mendukung. Nanti itu kan dari pihak pemerintah. Betul. Kemudian kan elemen lain, stakeholder lain adalah penulisnya.
penulis Riau ini juga menurut saya harus dikumpulkan. Misalnya dalam satu persatuan penulis Riau misalnya, Betul, betul. yang itu bisa saja diinisiasi oleh perpustakaan atau independen misalnya gitu ya. Nah itu bisa dikumpulkan, dan saya kira selama ini belum terdeteksi yang secara baik ya, karena penulis-penulis Riau kan sebetulnya yang memberikan ini ya dia yang menulis, kemudian bukunya tentu dari dia gitu ya, dan kemudian ada penulisnya, ada pihak yang memang menerbitkan buku-buku penulis ini. Betul. Ini kan ekosistemnya ya, supaya terbangun. Nah, kemudian ada yang mendistribusikan buku-buku ini kepada publik, kepada masyarakat. Nah, kemudian kepada pembaca, bagaimana upaya pembinaan, workshop, dan lain-lain yang tadi Ibu akan lakukan itu, misalnya. Nah, saya kira ekosistem ini perlu dibangun semua dan bersinergi semua. Oke. Baru kita bisa jalan bersama dan melihat efeknya seperti apa gitu kan. Apakah ini bisa meningkatkan daya baca masyarakat atau tidak gitu. Karena kalau kita berharap hanya pada pemerintah misalnya, kemudian penulis jalan sendiri gitu, kemudian distribusinya buku juga belum tertata dengan baik misalnya, kemudian masyarakat yang punya inisiatif untuk mendirikan perpustakaan juga mungkin belum didorong oleh banyak pihak gitu, sehingga kita juga perlu lihat misalnya 500 TBM itu apakah misalnya ya, kita harus cek juga itu di lapangan, apakah buku-buku ini hanya berdebu di itu kan, apakah dibaca atau tidak gitu. Ini kan perlu ada riset juga. Kenapa tidak dibaca misalnya? Kenapa misalnya, apakah bukunya kurang atau tidak menarik displaynya atau apa? Atau program-programnya memang tidak termanajemen dengan baik misalnya gitu kan. Ini kan perlu komprehensif ya, melihat bagaimana minat baca masyarakat ini. Oke, baik. Kalau saya pengen tahu juga dari sudut pandang Bang Marhalim seperti apa, karena Bang Marhalim ini kan kayaknya nggak mungkin nggak banyak baca buku dong gitu. Gimana sih, mungkin Bang Marhalim punya tipsnya nggak? Ada. Ya, pertama betul, saya setuju. Kalau tadi karena tidak ada umurnya ya, kita tidak tahu adiknya umurnya berapa. Saya setuju bahwa itu dibiasakan sejak dalam kandungan. Kan memang pengaruh ya, musik segala macam itu pengaruh terhadap janin, dan itu baik. Dan kemudian ketika dia lahir, mendongeng. Dongengkan itu. Anak saya ada yang saya lakukan itu, yang pertama itu. Dan efeknya bisa terlihat sampai sekarang. Kemudian didongengkan, dibacakan buku. Nah, kemudian ketika dia sudah baca, di rumah itu harus ada buku. Karena lingkungan yang paling banyak membentuk dia untuk bisa tumbuh minat bacanya dengan baik. Lingkungan keluarga terutama. Karena setiap hari full mungkin ya 20-an jam dia berada di rumah, dan letakkanlah buku di mana saja. Tidak hanya di perpustakaan, tetapi di mana saja, di kamar ada, di ruang TV ada, di mana ada, dan ketika dia melihat ke sana ya ada buku, melihat ke sana ada buku, dan itu pasti memberi pengaruh ini ya, pengaruhnya terhadap keinginan dia untuk melihat itu, dan itu memang dibiasakan sejak kecil gitu. Nah, kemudian tentu saja itu tadi orang tua berperan penting untuk kemudian mensupport terus gitu. Bacaan-bacaan itu, misalnya kalau dia sudah habis ini, sudah selesai, kalau anak saya itu sudah selesai novel apa gitu, dia minta mesti beli lagi gitu. Dan itu difasilitasi tentu dengan orang tua ya. Dan itu memang agak berbeda. Anak saya 3, atau 1 yang malah 2 yang suka baca, yang 1 enggak gitu. Nah, sekarang problemnya adalah mungkin yang dia tanyakan, ketika dunia digital ini masuk gitu. Nah, ini kan susah ini. Betul. Karena ketergangguannya dalam tanda kutip itu lebih banyak ke digital kan, betul. Apalagi dia sudah pegang handphone. Anak-anak sekarang kan sudah pegang gadget semua, dan dia hari-hari situ. Tapi menurut saya kita keluarga harus juga mencerdasi itu, melakukan ini ya, tidak hanya kemudian dipaksa kamu harus baca ini, nggak boleh, tidak bisa juga, karena lingkungan juga orang semua pegang HP. Betul. Kan? Nah, bagaimana caranya supaya dia juga mau membaca? Kita harus melihat bahwa buku itu tidak hanya fisik, gitu ya. Kita tidak hanya tadi bicara buku ya fisiknya ini buku, bukan. Tapi apa itu buku? Buku yang berisi ilmu pengetahuan di dalamnya. Artinya apapun bentuk buku itu, dia bisa disebut buku. Dia bisa berpindah ke gadget. Maka downloadlah aplikasi-aplikasi, downloadlah misalnya buku-buku yang menarik, atau game yang mendidik gitu ya, game yang punya korelasinya dengan tingkat pengetahuan dia, keinginan dia untuk ingin tahu sebetulnya membaca itu kan keinginan dia untuk
tahu tentang sesuatu. Jadi saya kira buku di situ tidak hanya bentuknya tetapi juga isinya. Nah, gitu. Kita jangan terjebak dengan buku Betul. banyak gitu. Makanya saya tadi bertanya apakah misalnya teman bacaan masyarakat kita di kampung-kampung itu dibaca orang atau tidak? Atau fenomena misalnya setiap sekolah sekarang perpustakaannya bagus-bagus, saya lihat gitu kan, saya cek beberapa sekolah cukup bagus-bagus, ada kompetisinya, bagaimana memperbaiki fasilitas perpustakaan. Tetapi apakah ini berbanding lurus dengan misalnya keterbacaan siswanya? Apakah siswanya membaca? Apakah mereka rajin ke sana? Lalu apa efek dari membaca itu? Ini kan terus harus dikawal nih kan. Apa outputnya ketika dia selesai membaca? Apakah dia menulis? Apakah dia melakukan sesuatu? Apakah dia praktik baik terhadap proses kreatif mencipta misalnya gitu ya. Jadi sejauh itu saya kira. Baik. Saya melihat begini soal literasi digital ya, karena ini kita selama ini kan dunia teknologi belum begitu masif seperti sekarang. Nah, begitu masif masuk ke ruang publik kita, ke ruang domestik bahkan. Nah, kita seperti euforia. Betul. Ya, satu masyarakat euforia terhadap ruang yang terbuka ini untuk eksistensi mereka. Jadi mereka selama ini mungkin mencari-cari ruang eksistensi itu. Jadi tiba-tiba datang ruang eksistensi bernama media sosial terutama gitu kan. Mereka berbondong-bondong ke sana, diakses sangat-sangat mudah, siapa boleh masuk ke sana. Dan disitulah kemudian eksistensi mereka muncul. Banyaklah orang-orang narsis gitu, kita narsisme terus semua gitu ya. Tetapi kalau menurut saya orang-orang Indonesia akan sangat cepat belajar gitu ya. Ruang-ruang seperti ini kan terus-menerus mengedukasi mereka ya, fenomena, problematika, masalah-masalah hukum dan yang lain, itu akan mengedukasi masyarakat sebetulnya. Diam-diam mereka akan lebih hati-hati ya. Jadi literasi atau edukasi literasi yang mereka dapatkan itu sebetulnya tidak mungkin tidak hanya melewati workshop atau seminar dan yang lain atau yang dari seperti ini, tetapi mereka kadang belajar sendiri. Karena masyarakat kita sebetulnya menurut saya sih ya cepat belajar untuk hal-hal seperti itu. Meskipun kadang-kadang kan ruang-ruang seperti ini juga digunakan oleh kepentingan tertentu, gitu kan. Itu yang mungkin agak berbahaya. Tapi masyarakat awam saya kira ini adalah ruang mereka berekspresi gitu. Meskipun kadang yang lain tersinggung, kadang. Betul. Yeah. Tapi menurut Abang ada kesinambungan atau ada hubungannya nggak dengan penurunan dari minat baca terhadap buku sendiri? Karena kalau dulu kan kita ada literatur referensinya nih, jelas penulisnya siapa, teori dan lain sebagainya. Ada hubungannya nggak sih? Ya, jadi makanya saya bilang tadi, kalau kita bicara buku, sebaiknya kita tidak bicara fisik. Kalau kita bicara bahwa keterbacaan buku, minat membaca buku secara fisik mungkin akan turun. Ya. Meskipun tadi berbanding terbalik juga dengan fenomena misalnya larisnya buku-buku novel Terelia dan lain-lain gitu ya. Kalau di Gramedia itu kan buku-buku dia saja di depan itu dan laris gitu kan, bestseller bahkan. Itu kan berbanding terbalik dengan teks buku tadi gitu kan secara fisik. Tetapi kita harus melihat bahwa buku adalah isinya. Nah, isi artinya tingkat literasi atau daya baca masyarakat menurut saya justru meningkat. Karena pengetahuan anak-anak hari ini itu jauh lebih hebat daripada kita gitu. Yang di masa seumur mereka itu kita tidak sehebat mereka. Karena dunia itu ada di tangan mereka. Mereka bisa melihat apapun kebudayaan orang di luar Indonesia. Mereka bisa melihat apapun jenis keluarga orang, bahasa orang, wajah orang gitu kan, identitas orang, kelakuan orang gitu, di mana saja. Dan mereka terliterasi, teredukasi melalui itu. Nah, tentu saja ada negatifnya, ada positifnya pasti gitu ya. Yang negatif tentu saja ini tadi dikawal oleh keluarga gitu, orang tua dan lingkungan. Saya kira itu. Baik. Berarti tidak bisa dibilang bahwasanya digitalisasi itu jadi malah membuat dampak buruk gitu ya terhadap literasi dari anak-anak sendiri. Menurut saya iya. Kalau soal konteks membaca ya, daya baca ya, daya baca masyarakat terhadap fenomena, daya baca masyarakat atau daya serap masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, itu kan membaca juga sebetulnya. Kalau membaca teks begini mungkin saja itu menurun. Karena perkembangan atau evolusi manusia, pikiran manusia, teknologi itu memberi harus diimbangi dengan perilaku yang berbeda gitu. Maka itu yang terjadi kan. Berarti bisa dibilang digitalisasi dari literasi ini menjadi sesuatu yang harus diupayakan gitu ya. Karena itu justru malah meningkatkan literasi dari masyarakat. Mau tidak mau harus masuk ke sana dan kita yang harus berinovasi.
Ini karena kita sudah masuk ke segmen terakhir, saya boleh minta closing statement, mungkin mulai dari Bu Mimi dulu, harapan ke depannya untuk anak-anak terkait, dan anak-anak dan juga masyarakat gitu ya, terkait dengan minat baca ini seperti apa Bu Mimi? Ya, tentunya kita kembali lagi untuk meningkatkan minat baca kepada anak-anak dan masyarakat. Tentunya itu berawal dari keluarga kita sendiri terlebih dahulu. Itu yang saya sampaikan tadi, yaitu dari masa masih dalam kandungan itu sudah kita lakukan untuk meningkatkan minat bacanya. Nah, kemudian karena ini sudah ada perintahnya dari Allah, Iqra, Betul. bacalah. Nah, kemudian yang kedua, mempersiapkan mengadakan buku-buku ya, tentu sesuai dengan perkembangan anak-anak di rumah gitu kan, yang disebut dengan oleh Bang Marian tadi pustaka mini di rumah masing-masing. Nah, yang ketiga, kalau misalnya sudah tidak ada di rumah, tentu mari kita ke perpustakaan untuk mendapatkan informasi tersebut. Dan kita di perpustakaan Suman Ames menunggu dengan senang hati dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah dengan segala sarana dan prasarana dan jumlah koleksi bukunya, dan itu gratis. Oke. Gitu. Saya rasa demikian. Baik, dari Pak Arifin boleh untuk harapan ke depannya dari minat baca dan mungkin juga digitalisasi dari literasi sendiri seperti apa Pak Arifin? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita di dalam meningkatkan minat baca terutama dalam konteks digitalisasi ini memang harus melibatkan seluruh komponen termasuk pemerintah. Oleh karena itu, mari kita melakukan peran kita masing-masing. Pemerintah memberikan atmosfer yang baik yang bisa mendorong tumbuh kembangnya digitalisasi dalam rangka bagaimana kita melayani masyarakat untuk lebih meningkatkan minat bacanya, tetapi juga masyarakat juga harus ikut bersama-sama mendorong minat baca anak-anak didik kita, sehingga betul-betul dimanfaatkan pesatnya teknologi informasi digitalisasi ini terhadap hal-hal yang memang menciptakan anak-anak didik kita yang cerdas di masa depan. Saya kira itu. Oke, baik. Dan terakhir dari Bang Marhalim, silahkan. Ya, intinya adalah menurut saya sinergi. Jadi saya tadi bicara soal ekosistem, bagaimana ekosistem ini terbangun. Semua sinergi, pemerintah, penulis, bukunya ada, tersedia gitu, tempat bacanya ada, nyaman dan lain-lain. Nah, tadi saya tergelitik soal mall gitu. Mall yang dia maksud menurut saya bukan mall yang jual beli itu ya, tetapi model ya. Modelnya. Jadi lifestyle. Bagaimana orang suka mengunjungi mall juga sama dengan sukanya orang mengunjungi perpustakaan, karena sudah jadi gaya hidup gitu ya. Saya kira itu sinergi. Jadi mari kita semua bersinergi untuk membangun daya baca masyarakat. Saya kira itu. Oke, baik.